aturan TKDN ya Pak ya. Ini kalau dari asosiasi sendiri terhadap aturan baru TKDN ini seperti apa? Kan kalau kita lihat aturan TKDN ini sempat cukup membuat bingung begitu ya Pak ya. Nah, betul. bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Terima kasih. Ini memang di asosiasi kami ini TKDN itu menjadi topik yang sangat hangat, sangat hangat. Memang aturan TKDN yang baru ini sudah mengakomodir kemauan-kemauan produsen dalam negeri, terutama di industri dalam kelistrikan. Baik Pak, lalu terkait dengan aturan TKDN yang baru ya Pak ya, sebetulnya poin-poin apa yang mungkin perlu menjadi perhatian atau dari asosiasi sendiri melihat poin-poin mana yang cukup penting Pak? Ya, jadi tadi sempat saya sampaikan kan memang dengan adanya TKDN ini, maka produsen dalam negeri bisa menciptakan trickling efek ekonomi ya Bu. Jadi kesejahteraan masyarakat di dalam negeri ikut terbantu dan terangkat. Nah, poin yang penting perbedaan dari yang sebelumnya sampai sekarang, itu satu bahwa masa berlaku dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Kenapa? Dulu kan setiap 3 tahun kami harus bikin. Dan biaya itu nggak murah loh, biaya TKDN itu. Jadi otomatis dengan dipanjangkan 5 tahun menjadi lebih murah. Selain itu juga proses pembuatannya dari 22 hari menjadi 10 hari itu juga sangat membantu karena kadang untuk memproses TKDN ini kita dihadapkan pada saat menjelang tender-tender. Sehingga kalau prosesnya terlalu lama bisa-bisa kehilangan kesempatan. Ya, semoga dengan 10 hari ini juga proses jauh lebih cepat. Juga ada insentif 25% untuk investasi dalam negeri. Artinya otomatis dapat 25%. Itu juga menjadikan kemudahan untuk proses pembuatan TKDN. Dan yang tidak kalah penting adalah sekarang R&D lead bank itu sekarang diberikan angka sampai 20% untuk masuk dalam TKDN yang sebelumnya tidak ada. Jadi inovasi-inovasi anak bangsa sekarang sudah diukur dan bisa dimasukkan sebagai tingkat komponen dalam negeri. Ya. Dan terakhir memang ada juga audit dari Kemenperin ya, itu dulu harus melalui 3 layer. Sekarang kalau misalkan supplier yang sudah memiliki TKDN hanya cukup 1 layer, atau kalau belum punya cukup 2 layer. Itu juga jauh mempercepat proses ini. Namun di sini nanti bisa ada sedikit masalah. Mungkin nanti kita bahas berikutnya, Bu. Baik Pak, tapi kalau kita berbicara mengenai masalah ya, dan juga mungkin ini dikhawatirkan akan menjadi tantangan-tantangan sendiri bagi industri ya, terutama mungkin aturan TKDN yang baru, walaupun mungkin tujuan dari pemerintah adalah untuk lebih menertibkan lagi ya Pak ya. Tantangan-tantangan yang mungkin dikhawatirkan ya akan dihadapi oleh industri sebetulnya tantangan di sisi mana Pak? Di tengah kalau kita lihat sebetulnya secara global ya memang saat ini kan memang kita tengah dihadapkan pada situasi yang sejatinya cukup menantang begitu ya Pak. Dengan hadirnya aturan ini Anda melihat akan semakin seperti apa begitu? Sudah pasti ini akan meningkatkan minat investasi di dalam negeri kita, di Indonesia. Nah, siapa yang invest? Bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Sempat tadi sebelum acara kita berbincang-bincang mengenai investasi luar negeri. Mungkin itu tantangannya lebih panjang. Ya, ada beberapa hal lagi yang memang harus kita benahi lah ya. Tapi yang penting investasi dalam negeri sendiri itu besar. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan misalkan 8%, itu saya rasa sangat mungkin ya selama kesempatan bagi pengusaha dalam negeri sendiri dibuka. Ya, yang namanya dibuka itu bukan soal pasarnya, tapi regulasinya yang jelas, tegas, dan sanksi-sanksi yang tegas. Jadinya semua pengusaha bisa tahu aturan main yang tepat. Nah, kembali lagi, jadi tantangannya sebenarnya lebih di regulasi yang jelas, Ibu Sinta. Ya. Baik, jadi artinya lebih kepada regulasinya sendiri ya Pak. Tapi yang menarik Pak, saya ingin tahu adalah
ketika regulasi ini ya dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya juga untuk bisa lebih menertibkan lagi maksud saya begitu maaf. Nah, apakah sebelumnya baik dari industri-industri atau dari asosiasi-asosiasi sendiri ada semacam diskusi-diskusi begitu Pak yang artinya mendengarkan aspirasi begitu Pak dari para pelaku usaha, industri, asosiasi terkait dengan sebetulnya seperti apa sih begitu dari industri menginginkan aturan yang diterbitkan oleh menteri ini? Oke. Ya, jadi kalau kita cerita industri sendiri, jelas asosiasi kami di bawah binaan Kementerian Perindustrian, Bu. Ya. Nah, namun pada prakteknya ini kan semua berhubungan ya dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, misalkan bea cukai, pajak, dan itu antar instansi itu kadang-kadang regulasinya tidak sama dan itu membingungkan ya. Tadi juga sempat kita bincang-bincang masalah bahkan di antara pajak dengan bea cukai itu kemauannya berbeda sehingga jadi kita kebingungan. Itu kadang-kadang yang perlu kita selaraskan lah, Bu. Ya. Itu yang sebenarnya tantangan utama di situ sih, Bu. Jadi kalau ada yang regulasi yang lebih komprehensif itu akan memudahkan industri dalam negeri. Baik, jadi artinya lebih kepada aturan-aturan yang mungkin diharapkan lebih memudahkan kepada industri dalam negeri dan juga mungkin bagaimana melihat regulasi di Indonesia ini di kacamata investor ini lebih ada kepastian begitu betul. Pak. Investor dalam negeri. Tadi Ibu juga sebut mengenai asosiasi. Ya tentu kami sudah bicara, tapi karena kami ini binaannya Kementerian Perindustrian, jadi kami hanya bicara umumnya ke Kementerian Perindustrian. Jarang kita juga bisa ke tempat lain, misalkan Kementerian Keuangan, karena selama ini juga kita memang tidak ada hubungan yang baik. Jadi asosiasi juga belum bisa memberikan masukan-masukan atau menerima juga masukan-masukan dari kemauan dari Kementerian Keuangan, misalkan begitu, Bu. Ya, jadi inilah yang kita harapkan kita bisa berkolaborasi lebih komprehensif nanti.